teman-teman semua, di sini saya akan membahas tentang profil Sri Mulyani Indrawati. Beliau lahir di Bandar Lampung pada tanggal 26 Agustus 1962. Beliau adalah wanita pertama sekaligus warga negara Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diemban mulai 1 Juni 2010. Sebelumnya, beliau pernah menjabat Menteri Keuangan pada Kabinet Indonesia Bersatu yang dipimpin oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, ketika beliau menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, beliau meninggalkan jabatannya selaku Menteri Keuangan. Sebelumnya, Sri Mulyani juga dikenal sebagai pengamat ekonomi di Indonesia dalam Lembaga Penyelidik Ekonomi dan Masyarakat atau disingkat LPEM, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Pada masa kepemimpinan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, beliau pernah menjabat menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Kabinet Indonesia Bersatu. Namun, pada tanggal 5 Desember 2005, Presiden SBY mengumumkan reshuffle kabinet dan memindahkan Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan menggantikan Yusuf Anwar. Selanjutnya, pada tanggal 18 September 2006, beliau dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia oleh Emerging Market. Sejak tahun 2008, Sri Mulyani menjabat pelaksana tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebelumnya, yaitu Bapak Budiono, dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia. Beliau juga dinobatkan menjadi wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes dan wanita paling berpengaruh kedua di Indonesia versi Global Asia pada tahun 2007. Adapun riwayat pendidikan yang pernah dienyam beliau yaitu S1 Ekonomi Universitas Indonesia, S2 serta S3 Ekonomi di University of Lyon. Adapun riwayat pendidikan beliau yaitu S1 Ekonomi di Universitas Indonesia. Selanjutnya S2 dan S3 Ekonomi di University of Illinois at Urbana-Champaign di Amerika Serikat. Adapun karir politiknya yaitu pertama, anggota tim asistensi Menteri Keuangan bidang keuangan dan moneter. Kedua, kelompok kerja bidang hukum bisnis. Ketiga, tim penyelenggara konsultan ahli Badan Pembinaan Hukum Nasional. Keempat, narasumber subtim perubahan undang-undang perbankan pada tim reformasi hukum Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Selanjutnya, kepala LPEM Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan konsultan USAID. Lalu juga menjabat selaku eksekutif direktur IMF. Selanjutnya juga menjabat selaku kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu dan Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2005 sampai 2009. Dilanjutkan menjadi Direktur Pelaksana Bank Indonesia tahun 2010 sampai 2016 dan Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2016 sampai 2019. Untuk saat ini jabatan terakhir yang pernah dienyam beliau adalah Menteri Keuangan. Jabatan terakhir beliau yaitu Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2024 sampai 2025, tepatnya pada bulan September 2025. Demikian profil mengenai Sri Mulyani. 7 nilai berakhlak yang dapat diteladani dari Sri Mulyani. Sri Mulyani Indrawati adalah contoh nyata seorang pejabat publik yang menempatkan pelayanan masyarakat sebagai prioritas utama. Selama memimpin Kementerian Keuangan, beliau melakukan reformasi besar-besaran dalam sistem pelayanan publik, terutama di bidang perpajakan dan bea cukai. Langkah ini untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan. Di antaranya adalah digitalisasi layanan perpajakan melalui e-filing, e-billing, dan berbagai inovasi lainnya. Sikap beliau sejalan dengan nilai dasar ASN, yaitu bahwa tugas utama aparatur adalah melayani. Selain berorientasi pada pelayanan, Sri Mulyani juga dikenal luas sebagai figur yang menjunjung tinggi akuntabilitas. Baginya, setiap rupiah yang masuk dan keluar dari kas negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada publik. Berdasarkan nilai-nilai dasar berakhlak, kompetensi yang dapat dilihat dari sosok Ibu Sri Mulyani mencakup beberapa aspek utama. Nilai kompeten ASN Sri Mulyani sering ditekankan dalam berbagai kesempatan.
Ia menegaskan bahwa ASN harus, yang pertama, terus belajar dan mengembangkan diri. ASN tidak boleh berhenti belajar, harus memiliki growth mindset dan semangat meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan pendidikan tinggi. Hal ini dibuktikan dengan pendidikan Ibu Sri Mulyani hingga tingkat doktor atau PhD di Amerika Serikat dan pengalaman internasionalnya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia menunjukkan komitmennya untuk terus belajar dan menguasai bidang ekonomi dan keuangan global. Hal ini mempersiapkannya untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang dinamis, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kedua, membantu orang lain belajar. Sebagai seorang akademisi di masa lalunya sebagai pengajar di FEUI, Ibu Sri Mulyani telah berkontribusi dalam mendidik generasi muda. Dalam perannya sebagai menteri, beliau juga sering memberikan edukasi publik terkait kebijakan fiskal dan ekonomi. Misalnya, menjadikan informasi yang rumit lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas dan juga jajarannya. Yang ketiga, menguasai bidang kerja dan teknologi. Kompetensi berarti memahami tugas pokok dan fungsi secara mendalam, serta mampu memanfaatkan teknologi untuk pelayanan publik, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Berbagai penghargaan internasional yang diterimanya seperti Menteri Terbaik di Dunia dan Menteri Keuangan Terbaik se-Asia Timur dan Pasifik, mencerminkan pengakuan atas kinerja dan kualitas kerja beliau dalam mengelola keuangan negara. Pencapaian seperti target pajak yang tembus 100% setelah 12 tahun lamanya juga menjadi bukti konkret dari kualitas kinerjanya. Pesan beliau yang terkenal adalah bahwa ASN harus tidak boleh hanya bekerja dengan cara lama, harus mau berubah, belajar, dan meningkatkan kualitas diri untuk melayani masyarakat serta menjaga kepercayaan publik. Contoh sikap Ibu Sri Mulyani yang mencerminkan nilai harmonis bisa kita lihat dari gaya kepemimpinannya sehari-hari. Yang pertama, terbuka dalam diskusi. Dalam banyak kesempatan, Ibu Sri Mulyani sering mengadakan dialog terbuka dengan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mendengarkan aspirasi, masukan, bahkan kritik, lalu memberikan jawaban dengan sabar dan jelas. Yang kedua, menghargai perbedaan pendapat. Beliau tidak segan memberi ruang kepada anak muda atau pegawai junior untuk menyampaikan ide. Hal ini menunjukkan sikap menghargai keberagaman pandangan dalam tim. Yang ketiga, membangun kerjasama lintas lembaga. Saat menangani isu ekonomi atau pandemi, Ibu Sri Mulyani selalu menekankan pentingnya koordinasi dengan kementerian lain, pemerintah daerah, hingga dunia usaha. Ini wujud sikap harmonis dalam kolaborasi. Core value berakhlak loyal. Loyalitas bukan hanya setia kepada atasan, tetapi juga setia kepada bangsa dan negara. Loyalitas sejatinya berarti menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Ibu Sri Mulyani telah menunjukkan hal itu sepanjang karirnya. Saat krisis ekonomi global 2008, beliau mengambil keputusan penyelamatan perbankan meskipun dikritik dan bahkan difitnah. Namun beliau tetap teguh karena bagi beliau menyelamatkan ekonomi rakyat adalah prioritas. Beliau pernah berkata, "Saya berhasil dan menang selama saya tidak mengkhianati kebenaran, selama saya tidak mengingkari nurani, dan selama saya terus menjaga harkat dan martabat diri saya. Maka disitulah saya menang." Kutipan ini mengajarkan kita bahwa loyalitas bukan hanya soal patuh, tetapi soal menjaga integritas dan nurani dalam setiap keputusan. Bahkan ketika beliau meninggalkan jabatannya dan bekerja di Bank Dunia, ketika negara memanggil kembali, beliau pulang. Beliau meninggalkan kenyamanan karir internasional demi melayani Indonesia lagi. Inilah wujud loyalitas yang tulus. Ibu Sri Mulyani juga sering mengingatkan, "You work in the field of state finance. This is the money of the people, the nation, the state. Not our money, not our ancestor. Money and not money for our own children and grandchildren." Pesan ini menegaskan bahwa kita adalah amanat. Loyalitas berarti menjaga uang negara, kebijakan publik sebagai titipan dari rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Dari kisah Ibu Sri Mulyani, kita belajar bahwa loyalitas adalah setia pada negara, bukan pada individu atau kepentingan kelompok. Berani mempertahankan kebenaran, setia berkorban demi kepentingan bangsa. mari kita jadikan teladan ini inspirasi dalam menjalankan tugas kita sebagai ASN. Bekerjalah dengan integritas, Profesionalisme, dan loyalitas yang tinggi. karena seperti kata Ibu Sri Mulyani, Integritas jauh lebih berharga daripada uang atau materi. Karena itu, yang menentukan kepercayaan dan kehormatan seseorang. Yang keenam adalah core value adaptif. Ada banyak core value adaptif yang dapat kita teladani dari Ibu Menteri kita, mantan Menteri Keuangan kita, Sri Mulyani. Contohnya pada pandemi COVID-19,
Sri Mulyani memimpin realokasi APBN dalam jumlah besar untuk pos-pos prioritas seperti untuk kesehatan, bantuan sosial, dan pemulihan ekonomi. Memang tidak ada negara yang siap untuk menghadapi pandemi seperti ini, sehingga penyelenggara negara termasuk Sri Mulyani perlu untuk beradaptasi menyesuaikan anggaran. Kebijakan adaptif ini sangat krusial demi menjaga kelangsungan hidup masyarakat dan memberi pelumas bagi roda perekonomian yang lesu yang terdampak adanya pandemi COVID-19. Yang ketujuh, kolaboratif. Terdapat beberapa nilai kolaboratif yang tercermin dari Sri Mulyani yang bisa kita teladani di antaranya. Yang pertama, kerjasama lintas sektor. Dalam menyusun kebijakan fiskal, ia selalu melibatkan kementerian atau lembaga lain, DPR, serta pemerintah daerah agar kebijakan yang lahir tepat sasaran dan dapat diterima semua pihak. Selain itu, saat menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia maupun Menteri Keuangan, Sri Mulyani aktif membangun kerjasama dengan berbagai lembaga internasional seperti IMF, Group of 20, Asian Development Bank untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.